Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, bersama dengan saya Kak Astriani ya. Saya ingin berbagi tips dan triks buat para mami atau para bunda-bunda ya, khususnya dalam hal menyapih anak, menyapih balita kita, di mana mereka sedang menyusui pada kita, dan bagaimana caranya menyapih, cara memberhentikan agar mereka tidak ngasih lagi gitu. Karena pada dasarnya kewajiban kita sebagai seorang bunda-bunda tentunya memanglah berhak memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, termasuk ASI. Karena ASI itu sesuatu anugerah dari Allah yang emang diwajibkan untuk anak kita, yang bagi ASI-nya keluar dengan lancar dan deras. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana sih caranya agar si anak tidak ngasih lagi, entah itu karena berhubungan sakit, orang tuanya sakit, atau karena memang sudah usia 2 tahun lebih. Nah, jadi kalau ingin menyapi, bagaimana sih triksnya gitu. Saya akan share untuk yang pertama, karena kita mempunyai tipikal bayi atau balita yang beraneka ragam, bermacam-macam. Ada yang pertama tipikal apa ya istilahnya itu, jijik. Jadi kalau lihat sesuatu, jijik dan jijik gitu kan. Atau tipikal yang kedua adalah tidak tegaan, atau mungkin saat melihat darah atau apa, takutan. Dan tipikal yang ketiga ini nih, tidak mau pahit dan lain sebagainya. Dan tipikal yang keempat kayak apa istilahnya tuh, segala sesuatu nggak bakalan mempan buat nyapih. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Karena ada berbagai variasi bayi dan balita yang kita miliki, kita mempunyai beberapa triks cara menyapih. Nah, yang pertama, jika bayi tersebut itu jijian, kita tinggal kasih aja di payudara kita itu kayak darah gitu, entah itu pakai dengan caos atau itu dengan yang warnanya kayak darah gitu, kayak lipstick atau apa, mesti dia, kenapa bunda luka gitu kan. Akid kalau dia tipikal yang empati, insya Allah dia akan jijik dengan sini, mau mimik tapi nggak mau karena jijik, atau yang kedua karena takut. Nah, terus tipikal atau bisa dilumurin segala sesuatu kayak dimaskerin, seperti halnya masker spirulina ya, itu kan warnanya hijau tuh kayak lumut, kan jijik gitu kan. Kalau misalnya belum mempan yang pertama dengan lipstick, dengan lulu dan lain sebagainya, yang kedua ini yaitu kita pakai apa, di puting kita itu jamu yang pahit gitu loh. Kalau misalnya bayi kita itu nggak jijian gitu, dikasih yang tadi tuh nggak mempan, dikasih sudah kayak belepotan dimaskerin yang wajahnya kayak atau apa, sudah kayak berdarah-darah kayak gak ini gitu kan, tapi masih mau plok gitu, masih mau mengasih gitu, masih mau mencumut dari kita. Jadi tips yang kedua yaitu dengan cara diolesi sesuatu yang pahit, misalnya kayak jamu, atau ada apa, kita bikin kapsul yang pahit lah istilahnya, obat yang pahit tapi yang tidak berbahaya ya, super tetra, dibuka kapsulnya, kita bikin masker, dari situ ditaruh di puting.
kan kalau bayi yang nggak jijian dan nggak ada empatinya itu kan tetap ceplok, tetap aja jadi kayak gimana, masih nggak berhasil juga, masih diempluk. Istilahnya itu kebal sama yang rasa pahit. Kalau yang tips kedua ini nggak berhasil, kalau dia tetap ngemplok di apa istilahnya, kebal sama yang namanya pahit-pahit atau apa, masih tetap ngasih sama kita, masih tetap yang terakhir. Jadi ini ada 3 tahapan ya, sesuai dengan ini ya. Kalau masih tetap aja nenen, yang terakhir paksa kita itu ketika bayi kita itu nggak mau nenen, ya emang anak-anak akan menangis dan lain sebagainya. Iya, emang seperti itu, tapi kita harus tegak gitu, harus ngajari menyapi. Mungkin dengan cara digendong. Tetap yang terakhir kalau dia kebal dan empan apa-apa, ya udah kita dari diri kita sendiri tutup rapat nasi kita. Jadi kalau misalnya tetap ditarik-tarik, dicari mau nenen, mau mimi gitu, ya udah kita tetap rapat dan jangan dikasih nenen. Nangis, bunda gitu. Kita elus-elus, kita sabar, kita peluk bayi kita itu. Terus gimana cara alihkan pada hal yang lain? Dialihkan, misalnya dia diberikan mainan atau diberikan jajan kesukaannya gitu lah kan, gimana seperti itu. Dan mungkin butuh waktu tahap, misalnya kayak mau tidur itu kan mesti biasanya mimi asi ya. Jadi dibiasakan kita gendong aja halus-halus atau dimimiin air gitu, ini dialihkan pada sesuatu hal yang lain sebagai pengganti asi. Ya nanti dia dengan sendirinya, walaupun meski dengan nangis-nangis, tapi nanti akan berhenti dengan sendirinya, insya Allah, dan insya Allah akan berhasil. Silahkan dan selamat mencoba.